Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Adelia Humaira, dan di video ini saya akan membahas beberapa pertanyaan UTS untuk mata kuliah microteaching. Nah, jadi microteaching itu pertama kali dikenalkan dan dikembangkan pada tahun 1960-an oleh para ahli pendidikan di Stanford University. Jadi untuk melatih calon guru agar lebih siap mengajar. Dan ya, ternyata penemuan ini sangat booming dan mulai populer di Eropa hingga masuk ke Asia, termasuk di Indonesia. Jadi microteaching itu adalah latihan mengajar oleh calon guru atau mahasiswa pendidikan dalam skala yang kecil dan juga singkat. Yang mana yang kita ajar itu rekan sejawat kita sendiri untuk melatih kemampuan agar siap mengajar sebelum masuk ke kelas yang sebenarnya. Kemudian ada karakteristik microteaching. Yang pertama yaitu dilakukan dalam waktu yang singkat, biasanya sekitar 10-15 menit. Kemudian jumlah siswanya itu hanya sedikit, yaitu 5-10 siswa, dan juga siswanya itu biasanya teman sejawat kita sendiri atau teman sekelas kita. Kemudian fokusnya pada satu atau dua aspek sederhana saja dan berfokus pada dua keterampilan dasar saja. Dan yang terakhir yaitu ada refleksi dan observasi. Jadi saat kegiatan itu kita direkam dan kemudian dosen dan teman kita itu menilai dan juga memberikan umpan balik terhadap penampilan atau performa kita saat melakukan microteaching di kelas. Nah, kemudian di microteaching itu terdapat siklus atau tahapan-tahapan ketika kita ingin microteaching. Yang pertama yaitu ada plan atau perencanaan. Nah, pada tahap ini calon guru itu menyiapkan seluruh kebutuhan yang diperlukan sebelum mengajar atau sebelum praktek microteaching. Jadi persiapan ini meliputi materi, pembelajaran, metode, model pembelajaran, media, tujuan, dan modul ajar. Jadi semua komponen tersebut itu disusun secara terencana agar proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita capai. Jadi intinya itu di proses ini kita itu merancang bagaimana proses mengajar akan dilakukan di kelas ataupun proses microteaching. Kemudian yang kedua yaitu praktik atau teach. Setelah persiapan, jadi calon guru itu mulai mempraktikkan plan tadi atau perencanaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi pada tahap ini, praktikan itu harus menerapkan keterampilan dasar mengajar yang dimiliki seperti keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, menjelaskan materi, bertanya, memberikan penguatan, mengelola kelas, dan yang lainnya. Jadi tahap ini menjadi latihan utama bagi calon guru untuk mencoba mengajar secara langsung. Jadi meskipun dalam skala yang kecil. Kemudian yang ketiga yaitu observe atau observasi. Jadi saat praktik mengajar berlangsung, proses pembelajaran biasanya itu akan direkam dan juga diamati oleh dosen maupun teman-teman sekelas. Jadi observasi itu dilakukan untuk melihat bagaimana cara kita praktikan mengajar selama microteaching berlangsung. Jadi beberapa hal yang diamati antara lain yaitu penyampaian materi, bertanya kepada siswa, pengelolaan kelas, interaksi, penggunaan media. Jadi dari hasil observasi tersebut nantinya akan diketahui kelebihan dan juga kekurangan saat kita melakukan microteaching. Kemudian yang keempat yaitu melakukan evaluasi dan feedback atau umpan balik. Jadi setelah microteaching atau praktik mengajar selesai, dosen itu memberikan evaluasi, mungkin berupa saran atau kritik ataupun masukan terhadap penampilan mengajar microteaching kita. Jadi masukan tersebut mungkin mencakup kelebihan ataupun kekurangan saat microteaching. Dan tahap ini tuh sangat penting karena dapat membantu kita mengetahui bagaimana ataupun bagian mana yang perlu kita perbaiki. Nah, yang selanjutnya yaitu replan ataupun perbaikan. Nah, jadi apabila mahasiswa itu dirasa belum memenuhi penilaian atau masih perlu perbaikan atau remedial gitu, maka mahasiswa harus melakukan replan. Jadi tahap ini tuh memperbaiki rencana kita yang sudah kita buat sebelumnya dan juga perbaikan terhadap apa yang kita praktekkan sebelumnya seperti mungkin materi, metode, media maupun cara penyampaian kita agar
hasilnya itu menjadi lebih baik. Kemudian setelah replan, kita juga melakukan reteach atau mempraktekkan ulang. Jadi setelah melakukan perbaikan, kita itu kembali mempraktekkan proses mengajar dengan versi yang lebih baik yang sudah kita perbaiki. Jadi tahap ini itu bertujuan agar kita itu dapat menunjukkan perkembangan dari hasil evaluasi sebelumnya, serta meningkatkan keterampilan mengajar yang dimiliki. Dengan adanya praktik ulang ini, mahasiswa itu dapat belajar dari kesalahan dan menjadi lebih siap untuk mengajar di kelas yang sebenarnya. Nah, kemudian bagi seorang calon guru ataupun guru itu harus memiliki yang namanya keterampilan dasar mengajar. Pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran atau opening dan closing. Selanjutnya, bagi calon guru atau seorang guru itu harus memiliki yang namanya keterampilan dasar mengajar. Jadi terdapat 8 keterampilan dasar mengajar. Saya akan menjelaskan beberapa. Di antaranya itu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran atau opening dan closing. Jadi yang pertama itu keterampilan membuka pembelajaran atau opening. Jadi membuka pelajaran itu adalah kegiatan awal yang dilakukan guru sebelum memasuki inti pembelajaran. Jadi tujuannya itu untuk menyiapkan siswa agar siap belajar dan juga menumbuhkan perhatian siswa terhadap materi yang akan kita pelajari. Jadi dalam membuka pelajaran itu terdapat beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama memfokuskan dan membangkitkan minat siswa. Itu dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu mengaitkan materi dengan berita ataupun peristiwa yang terjadi saat ini. Kemudian juga dapat menyampaikan cerita singkat menggunakan media pembelajaran dan juga memvariasikan gaya mengajar. Yang kedua yaitu menimbulkan motivasi. Jadi agar siswa itu lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu memberi acuan. Kemudian juga kita dapat mengaitkan materi lama dengan materi baru. Selanjutnya yaitu keterampilan menutup pembelajaran ataupun yang disebut dengan closing. Jadi menutup pembelajaran ini itu adalah kegiatan akhir yang dilakukan oleh guru setelah pembelajaran selesai. Jadi tujuannya itu mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Jadi beberapa hal penting dalam menutup pembelajaran yaitu yang pertama meninjau kembali ataupun reviewing. Jadi itu membantu siswa mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua yaitu mengevaluasi. Selanjutnya yaitu ada keterampilan mengadakan variasi. Jadi keterampilan mengadakan variasi ini itu adalah kemampuan guru untuk menjaga suasana belajar agar tetap menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Jadi tujuannya agar siswa itu tetap fokus dan juga aktif selama pembelajaran. Nah, tujuan dan manfaat keterampilan variasi ini itu dapat yang pertama yaitu dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran. Kemudian dapat meningkatkan motivasi dan juga rasa ingin tahu, juga menciptakan sikap positif terhadap guru dan juga mendorong siswa itu lebih aktif serta memenuhi kebutuhan belajar siswa secara individual. Jadi dengan adanya variasi pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan. Kemudian terdapat prinsip penggunaan variasi. Jadi agar variasi itu berjalan dengan baik, itu guru perlu memperhatikan prinsip. Yang pertama yaitu variasi itu harus digunakan secara efektif sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Kemudian variasi itu dilakukan secara lancar dan tidak mengganggu perhatian siswa. Dan juga variasi itu harus direncanakan dan bersifat luas dan spontan bagi siswa. Kemudian ada komponen keterampilan mengadakan variasi, yaitu yang pertama variasi saat proses pembelajaran, yaitu guru dapat melakukan perubahan intonasi dan juga volume suara, kontak mata, dan gerakan tubuh, dan juga menggunakan jeda saat perpindahan posisi di dalam kelas. Kemudian ada juga variasi menggunakan media pembelajaran. Jadi guru dapat menggunakan berbagai media seperti PPT, gambar, ataupun poster, mungkin audio, ataupun audio visual seperti video pembelajaran. Jadi penggunaan media yang bervariasi itu dapat membuat siswa lebih mudah memahami materi dan tidak bosan. Kemudian variasi dalam pola interaksi. Jadi yang pertama itu ada interaksi guru dengan seluruh kelas dan diskusi kelompok serta kerja
pasangan melalui interaksi individual. Jadi variasi interaksi ini membantu siswa menjadi lebih aktif dan meningkatkan kerjasama dalam kelas. Kemudian keterampilan mengadakan variasi itu adalah kemampuan guru menjaga suasana belajar agar tetap menarik dan tidak membosankan. Jadi tujuannya agar siswa itu tetap fokus dan aktif selama pembelajaran. Kemudian tujuan dan manfaat keterampilan variasi, mengadakan variasi, yaitu yang pertama dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran, kemudian meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa, kemudian menciptakan sikap positif terhadap lingkungan sekitar. Kemudian keterampilan yang selanjutnya itu keterampilan memberikan penguatan. Jadi keterampilan memberikan penguatan ini adalah kemampuan guru dalam memberikan respon yang positif terhadap jawaban dan perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung. Jadi penguatan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat belajar dan juga rasa percaya diri siswa. Penguatan itu dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti pujian, senyuman, tepuk tangan, anggukan kepala, atau kata-kata motivasi. Contohnya good job ataupun hebat, kamu hebat, atau pertahankan gitu. Jadi contohnya ketika siswa berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi guru itu dapat memberikan pujian agar siswa itu merasa dihargai. Jadi selain penguatan verbal tadi, guru juga dapat memberikan penguatan nonverbal seperti tersenyum ataupun memberikan tepuk tangan. Jadi hal sederhana untuk merasa siswa itu merasa dihargai. Jadi keterampilan memberikan penguatan ini sangat penting karena dapat menciptakan suasana kelas yang positif dan menyenangkan. Next, keterampilan bertanya. Jadi keterampilan bertanya itu adalah kemampuan seorang guru dalam merancang dan mengajukan pertanyaan secara efektif dalam proses pembelajaran. Jadi keterampilan ini bertujuan untuk mendorong siswa agar aktif berpikir dan juga memahami materi serta merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran. Jadi melalui pertanyaan, guru itu juga dapat mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Selain itu, pertanyaan juga melatih kemampuan seperti berpikir kritis, keberanian berbicara, dan juga rasa ingin tahu siswa. Kemudian ada dasar-dasar pertanyaan yang baik. Yang pertama yaitu jelas dan mudah dimengerti. Jadi pertanyaan itu harus menggunakan bahasa yang sederhana dan juga mudah dipahami oleh siswa. Jadi guru itu sekiranya menghindari pertanyaan yang terlalu panjang atau membingungkan. Kemudian ada pemberian acuan. Jadi sebelum bertanya, guru itu perlu memberikan penjelasan atau gambaran singkat mengenai materi agar siswa itu memahami arah pertanyaannya. Kemudian ada fokus. Jadi pertanyaan itu harus terarah. Jadi harus fokus pada satu pokok pembahasan agar siswa itu tidak bingung saat menjawab. Kemudian ada wait time atau waktu berpikir. Jadi setelah bertanya, guru itu perlu memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir sebelum menjawab. Dan yang kelima yaitu penyebaran secara merata dan juga respon yang ramah. Guru itu harus memberikan kesempatan bagi seluruh siswa untuk menjawab dan memberikan respon yang baik terhadap jawaban siswa agar mereka itu lebih percaya diri saat menjawab dan tidak takut. Kemudian jenis-jenis pertanyaannya, itu ada pertanyaan permintaan atau compliance question. Pertanyaan yang bertujuan meminta siswa melakukan suatu instruksi. Contohnya, tolong buka halaman 20. Itu adalah pertanyaan instruksi. Kemudian pertanyaan retoris, yaitu pertanyaan yang biasanya dijawab sendiri oleh siswa. Jadi tujuannya hanya untuk menarik perhatian atau membuka variasi pembelajaran. Kemudian ada pertanyaan menuntun, yaitu pertanyaan yang diberikan untuk membantu siswa menemukan jawaban yang benar ketika mengalami kesulitan. Kemudian ada pertanyaan menggali atau probing question. Jadi pertanyaan yang bertujuan menggali jawaban siswa agar lebih lengkap dan mendalam dengan meminta alasan ataupun contoh tambahan. Kemudian ada juga pertanyaan yang namanya pertanyaan open dan close. Jadi kalau pertanyaan close itu jawabannya itu biasanya hanya dua, yaitu ya atau tidak. Jadi pertanyaan itu hanya satu, yang jawabannya yang sudah pasti ya atau tidak. Kalau pertanyaan yang open itu biasanya pertanyaan yang membuat siswa itu harus menjelaskan sesuatu ataupun pertanyaan yang membuat siswa itu berpikir secara kritis ataupun mendeskripsikan jawabannya. Nah, selain keterampilan mengajar tadi, seorang guru yang profesional itu juga harus memiliki yang namanya kompetensi atau kemampuan dasar dalam menjalankan tugasnya sebagai peserta didik. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Itu adalah kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Jadi guru itu harus mampu memahami karakter siswa, menyusun pembelajaran, memilih metode yang sesuai dengan siswa, kemudian menggunakan media pembelajaran, serta melakukan evaluasi hasil belajar. Jadi kompetensi ini itu penting agar proses siswa itu berjalan secara efektif
dan siswa itu dapat memahami materi dengan baik. Kemudian yang kedua ada kompetensi profesional. Jadi ini adalah kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara mendalam. Jadi guru itu harus benar-benar memahami materi yang akan diajarkan. Jadi mampu menjelaskan dengan jelas. Kemudian juga dapat menjawab pertanyaan siswa serta mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan dan juga teknologi. Jadi kompetensi ini guru itu dapat mengajar lebih percaya diri dan juga profesional. Kemudian yang ketiga itu ada kompetensi kepribadian. Jadi kompetensi ini itu kemampuan guru dalam menunjukkan sikap dan juga perilaku yang baik sehingga dapat menjadi teladan bagi siswa, yaitu seperti bersikap jujur, disiplin, sabar, dan juga sopan. Jadi tentunya kompetensi ini penting karena guru itu tidak hanya mengajar tetapi juga menjadi contoh bagi muridnya atau peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Jadi kompetensi sosial ini kemampuan guru dalam berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan orang di sekitar, baik itu dengan siswa, sesama guru, ataupun orang tua siswa, ataupun masyarakat di sekitar. Jadi guru itu harus mampu bekerja sama serta menciptakan hubungan yang baik di lingkungan sekolah. Jadi kompetensi ini menciptakan pembelajaran yang nyaman dan juga harmonis. Jadi itu adalah keempat kompetensi yang harus dimiliki seorang. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang terakhir yaitu perbedaan antara kurikulum K13 dan juga kurikulum Merdeka. Jadi ini adalah beberapa perbedaan yang saya tahu. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Jadi pada kurikulum Merdeka itu mulai diterapkannya pendekatan GBA atau Genre Based Approach dan juga pendekatan Deep Learning Approach yang memiliki ciri khas itu bermakna, berkesadaran, menggembirakan, serta menekankan proses memahami, mengaplikasikan, dan juga merefleksikan. Nah, artinya siswa itu tidak hanya menghafal materi, tetapi juga benar-benar memahami dan juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau kurikulum K13 itu pembelajaran lebih berfokus kepada pendekatan saintifik, seperti mengamati, menanya, dan juga menalar. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu pada kurikulum Merdeka itu sebelumnya terdapat profil pelajar Pancasila yang menjadi dasar pengembangan karakter siswa. Nah, namun dalam pembaruan terbaru istilah tersebut mengalami perubahan dan penghapusan pada beberapa kebijakan pembelajaran. Jadi sementara pada kurikulum K13 itu fokusnya pembelajaran lebih menekankan pada kompetensi, sikap dan juga pengetahuan tanpa adanya profil Pancasila seperti dalam kurikulum Merdeka. Kemudian perbedaan yang ketiga itu adanya self-regular learning atau SRL. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu siswa mampu belajar mandiri melalui SRL tadi. Jadi siswa itu seperti merencanakan pembelajaran, memonitor perkembangan belajar dan juga mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Jadi hal ini membuat siswa menjadi lebih mandiri dan juga bertanggung jawab atas pembelajaran yang mereka dapatkan. Sedangkan kalau di kurikulum K13 itu proses pembelajaran masih banyak diarahkan dan juga dikontrol oleh guru-gurunya. Kemudian yang keempat ada perbedaan di sistem penilaian. Kalau pada kurikulum K13 dikenal dengan adanya AN atau Asesmen Nasional dalam bentuk evaluasi pendidikan. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu disebut dengan TKA atau tes kemampuan akademik yang lebih mementingkan pengukuran kemampuan akademik siswa secara lebih mendalam. Kemudian perbedaan yang kelima yaitu student centered learning. Jadi di kurikulum Merdeka itu lebih menekankan student centered ataupun pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi dalam pembelajaran ini siswa yang lebih aktif daripada guru, seperti berdiskusi dan juga menyampaikan pendapat mereka. Sedangkan guru itu hanya berperan sebagai fasilitator. Nah, sedangkan kalau kurikulum K13 itu siswa itu
biasanya pembelajaran masih diarahkan oleh guru. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu perangkat pembelajaran. Nah, kalau pada kurikulum ke-13 itu perangkat pembelajarannya sebenarnya lebih ke istilah. Sebenarnya isinya sama saja, mungkin istilahnya saja yang berbeda. Nah, kalau kurikulum ke-13 itu disebut dengan silabus, KI, KD, serta RPP. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu disebut dengan CP, ATP, dan juga modul ajar. Jadi sebenarnya isinya itu sama saja, cuman penyebutannya ataupun istilahnya saja yang berbeda. Jadi itu adalah perbedaan antara kurikulum ke-13 dan juga kurikulum Merdeka. Jadi itu adalah jawaban dari pertanyaan UTS Micro Teaching. Jadi saya ucapkan terima kasih yang telah menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.